Lanjut lagi di channel Suara Serak untuk part 38 ya, karena besok kita mau keliling silaturahmi lebaran, jadi besok libur. Selamat menikmati part 38. Novel audio diperuntukkan sebagai novel tertulis, membantu melawan budaya malas baca, dan disinilah episode baru dimulai. Adegan yang terjadi selanjutnya jauh lebih melodramatis, dan Zhong Kui serta yang lainnya mundur secara sadar. Di istana bawah tanah, hanya Ye Shen dan mereka berlima yang tersisa, masing-masing berbicara tentang pertemuan mereka selama beberapa bulan terakhir. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa selamat. Si Yan menggaruk kepala kecilnya, saya hanya ingat seorang bibi yang sangat cantik muncul dalam kesadaran saya, dan setelah saya bangun, saya berada di hutan bunga persik, bibi saya berkata bahwa saya berasal dari garis keturunan klan roh, saya hanya belum bangun. Lalu apakah dia mengatakan bagaimana kamu hidup kembali? Ye Shen dan yang lainnya memandang Si Yan dengan rasa ingin tahu. Dia berkata bahwa saya memiliki segumpal jiwa yang tersebar di antara langit dan bumi, dan ketika saya mati, jiwa itu kembali dan saya dibangkitkan. Si Yan berkata dengan polosnya, bibi yang cantik itu mengatakan bahwa saya terlahir kembali di Nirwana. Itu benar-benar aneh. Ye Shen dan Liu Yi dan yang lainnya menghela nafas. Gadis kecil ini adalah tubuh Yuanling. Tiba-tiba, suara Suhulong terdengar di lautan ilahi Ye Shen. Tak perlu dikatakan itu adalah fisik lain yang menentang surga. Surga yang menentang bukanlah surga yang menentang. Naga kuno Taisu mencubit kumis naganya, itu setingkat dengan tubuh Xuanling. Saya tersapu ke hutan oleh sungai darah. Saat keduanya berbicara, Huo juga angkat bicara, menggaruk-garuk kepalanya yang kecil dan berkata, saya tidak tahu tempat apa itu, ada kolam bergetar kemasan, jadi saya melompat, dan begitulah keadaannya setelah itu. Keturunan kera yang suci. Suara halus naga kuno Taisu bergema dengan santai di lautan ilahi Ye Shen. Kolam itu seharusnya terbuat dari darah esensi kera suci, dan itu diintegrasikan ke dalam tubuh si kecil ini, jadi itu dianggap sebagai metamorfosis nirwana. Itu ciptaan yang luar biasa. Ye Shen menghela nafas dan bertanya dengan rasa ingin tahu, dan apakah kera suci itu? Itu adalah spesies surgawi, lahir untuk bertarung, dan juga bisa disebut keras suci pertempuran. Ras ini sangat langka dan langka, karena itu, garis keturunan mereka sangat murni, dan meskipun jumlahnya kecil, mereka semua sangat kuat. Di akhir periode kuno, ada kera pertempuran tingkat bijak yang hebat yang mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar semu dari ras kuno. Lalu apakah pernah ada kaisar besar dari klan mereka? Ye Shen bertanya dengan rasa ingin tahu lagi. Tentu saja pernah ada, yang disebut Kaisar Suci Petarung adalah Kaisar Agung dari klan keras Suci Petarung. Kaisar Suci Petarung mungkin bukan yang terkuat di antara 130 kaisar, tetapi dia adalah orang yang telah hidup dalam waktu paling singkat, karena teknik klan keras Suci Petarung sangat sombong sehingga meninggalkan luka yang gelap. Kaisar Suci Petarung hanya memerintah surga selama 30.000 tahun. 30.000 tahun tidak buruk. Ye Shen mengusap dagunya. Apa yang kamu tahu? Naga kuno Taisu melirik 9 doppelganger Ye Shen, pembangkit tenaga listrik kaisar tingkat kaisar yang hebat semuanya berusia setidaknya 80.000 tahun, dan terlebih lagi, seperti Kaisar Yan, yang membeku untuk bertahan selama 14.000 tahun dalam 2 kehidupan, dibandingkan dengan mereka, bukankah Kaisar Suci Pejuang adalah kaisar besar yang berumur pendek? Dia adalah satu-satunya kaisar besar di antara 130 kaisar-kaisar gurun Xuan Huang yang bahkan tidak hidup sampai 80.000 tahun. Jika Anda mengatakan itu benar-benar berumur pendek. Ye Shen menghela nafas, tapi 30.000 tidak akan menjadi waktu yang lama bagi kita. Tubuh suci kuno desolate yang lengkap tidak akan memiliki masalah untuk hidup selama 70 hingga 80.000 tahun jika mencapai kesuksesan besar. Sial, masih ada ini. Mata Ye Shen langsung terbelalak. Satu-satunya garis keturunan yang bisa menyaingi kaisar besar secara alami adalah hak istimewa. Naga kuno Taisu berkata dengan santai, hak istimewa ini bahkan tidak dimiliki oleh tubuh kekacauan,
tetapi tubuh suci drakonik setengah-setengah milikmu ini hanya memiliki asal-usul tubuh suci drakonik, bukan koleksi ilahi tubuh suci drakonik. Jika dia bisa mencapai kesuksesan besar di tahunnya, dia masih bisa hidup selama 20 hingga 30 ribu tahun, mungkin lebih. Kalau begitu, setelah tubuh suci drakonik menjadi seorang kaisar, bukankah itu akan hidup lebih lama dari kaisar besar yang tidak biasa? Kamu terlalu banyak berpikir. Naga kuno Taisu melirik ke 9 doppelganger Ye Sen. Tidak pernah ada preseden badan suci drakonik menjadi kaisar sampai sekarang, sejak awal kekacauan. Itu, dan mengapa begitu? Ye Sen bertanya dengan bingung. Hanya dewa yang tahu kenapa. Naga kuno Taisu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Mungkin itu karena tubuh suci drakonik yang menjadi kaisar telah menyentuh semacam tabu. Saya belum pernah mendengar tentang tubuh suci yang menjadi kaisar, tetapi saya tahu beberapa tubuh suci yang jiwanya tersebar di bawah kesengsaraan kaisar, dibandingkan dengan tubuh suci drakonik. Ada preseden garis keturunan yang menentang surga lainnya yang menjadi kaisar, termasuk tubuh kekacauan itu, tetapi itu seharusnya berasal dari era banjir. Mendengar kamu mengatakan itu, dunia ini benar-benar luar biasa. Ye Sen menamparkan bibirnya sambil menghela nafas. Langit benar-benar adil, memberikan hak istimewa berupa umur yang sebanding dengan kaisar yang hebat, tetapi merampas hak seseorang untuk tidak menjadi kaisar. Kamu sangat menggantung, kamu mungkin bisa menjadi kaisar juga. Naga kuno Taiksu tertawa menggoda. Aku akan melupakannya, aku hanya setengah lapar. Kakak senior Ye, tahukah Anda siapa yang menyelamatkan kita? Saat keduanya berbicara, Liu Yi, yang telah menyesap minumannya, menatap Ye Sen sambil tersenyum. Aku akan memberimu tebakan, kamu pasti tidak akan bisa menebaknya. Mendengar kata-kata ini, Ye Sen tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya, dan pada saat ini bahkan Hu Hua dan Si Yan memandang Namong Yue dan Liu Yi yang misterius. Aku harus menebak kalau begitu. Ye Sen tersenyum dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok dagunya selama 3 atau 5 detik sebelum menatap Liu Yi dan Namong Yue, seseorang dari keluarga Sangguan. Tidak, Liu Yi dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dari keluarga situ. Tidak, dari keluarga beruang. Bukan, tidak mungkin orang tua itu Zuge, bukan. Ye Sen menatap Liu Yi dan Namong Yue dengan ragu-ragu. Tidak, izinkan saya memberi Anda sedikit petunjuk. Namong Yue berbisik sambil tersenyum, berhubungan denganmu, perempuan, cantik dan kuat. Berhubungan dengan saya. Ye Sen mulai mengusap dagunya lagi, perempuan, cantik, dan kuat. Bio, hal pertama yang terlintas di benak Ye Sen adalah orang ini, tetapi dia dengan cepat mengabaikannya lagi. Dia seharusnya berada di Chu Utara selama waktu itu, waktunya tidak tepat. Sangguan Yu, orang ini muncul di benak Ye Sen lagi, tetapi juga dengan cepat diberhentikan lagi. Dia cukup cantik, tetapi kekuatannya tidak terlalu banyak. Apakah sulit menjadi Suan Nui? Mata Ye Sen berbinar, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Dia cantik dan keterampilan alkemisnya baik-baik saja, tapi dalam hal kekuatan, itu tidak bagus. Kakak senior Ye, apakah sulit ditebak? Melihat Ye Sen seperti ini, Liu Yi tidak bisa menahan senyum. Agak tidak sulit untuk ditebak, aku. Tunggu. Di tengah kalimat Ye Sen, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Ekspresinya ragu-ragu saat dia menatap Liu Yi dan Namong Yue, Jiningshan. Liu Yi dan Namong Yue sama-sama tidak berbicara, hanya tersenyum dan mengangguk. Astaga, dari mana asalnya ini? Ye Sen menggaruk kepalanya dengan keras. Jika bukan karena Liu Yi dan yang lainnya menganggukkan kepala dan mengakuinya, dia takut dia tidak akan pernah percaya bahwa orang yang menyelamatkan mereka sebenarnya adalah Jiningshan. Awalnya, kami juga tidak tahu. Namong Yue berbisik sambil tersenyum, kami pikir hanya milik kami yang laki-laki. Sekilas memang terlihat seperti laki-laki. Tapi kemudian dia menggunakan teknik rahasia untuk mengubah 3 keliring dengan 1 tarikan nafas, dan baru kemudian kami menyadari bahwa itu adalah Jiningshan setelah dia menyamar sebagai laki-laki. Mengejutkan, bukan? Liu Yi tersenyum pada Ye Sen. Tidak disangka, itu bukan kecelakaan biasa. Mulut Ye Sen penuh dengan suara desahan, sepertinya aku harus mengevaluasinya kembali. Terakhir kali aku melihatnya, aku hampir bergerak untuk membunuhnya.
hanya satu serangan panik dan dia pergi. Kamu pernah melihatnya? Liu Yi dan Namong Yue memandang Ye Sen satu demi satu. Apa kau belum pernah mendengar tentang Gua Dewa? Ye Sen menyeringai, dia dan tubuh Taiyin Huo Zun melakukan pertengkaran besar. Tapi itu di Chu Utara, aku juga melihat mereka sekali kemarin di cabang ketujuh, kemarin aku hampir melakukannya. Aku mengerti pikiran kakak senior Ye. Liu Yi menarik napas dalam-dalam, cepat atau lambat, kita harus berperang dengan klan Zheng Yang. Perbedaan posisi, kita ditakdirkan untuk bertemu dalam pertempuran. Lalu ketika kita bertemu di medan perang, akankah kakak senior Ye benar-benar membunuhnya? Namong Yue melihat ke arah Ye Sen. Ye Sen bahkan tidak memikirkannya dan berbicara langsung. Perang merugikan orang. Liu Yi dan Namong Yue menggelengkan kepala sambil menghela nafas ringan. Mereka bertiga berbicara, Si Yan meringkuk di pelukan Ye Sen dan tertidur. Tidur dengan sangat nyenyak, terkadang juga dengan kepala kecil bergesekan dengan tubuh Ye Sen, dan terkadang juga akan memimpikannya seorang master. Ini juga terjadi pada Hua, yang memeluk salah satu lengan Ye Sen dan tidur nyenyak. Melihat kedua anak kecil itu tertidur lelap, Ye Sen tidak bisa menahan senyum, tetapi di dalam hatinya dia memiliki beberapa penyesalan. Menyesal telah membawa mereka ke jalan kultivasi, sedemikian rupa sehingga dia membiarkan mereka mengalami kenyataan yang begitu kejam. Melihat kedua anak kecil itu tertidur, Liu Yi dan Namong Yue bangkit satu demi satu dan dengan lembut keluar dari istana bawah tanah. Saat malam berangsur-angsur semakin dalam, Ye Sen mengumpulkan bola awan dan meletakkan kedua anak kecil itu di atasnya, sebelum dengan lembut mundur. Setelah meninggalkan istana bawah tanah, Ye Sen menatap langit berbintang yang luas di utara, seolah-olah dia bisa melihat Chu Xuan, mengenakan gaun neon abadi 7 warna dan mengenakan jepit rambut manik-manik giok phoenix, rambut putihnya, yang terlihat sangat menyilaukan di bawah malam yang gelap. Tuan, ini hanya tentang Anda. Ye Sen tersenyum hangat, saya akan menyelesaikan masalah Chu Selatan secepat mungkin, tunggu saya. Pelukan berpelukan, sungguh gambaran liris yang indah, tetapi terganggu oleh bisikan di bawah malam yang gelap. Ye Sen mengangkat alis dan mau tidak mau berjalan ke satu sisi. Segera, yang terlihat adalah kepala yang berkilau, kepala botak besar, memang berkilau di bawah malam yang gelap. Ye Sen menyipitkan matanya dan melihat, tapi itu adalah si Jalang Long Yi. Rambut kutu kupret itu telah dicukur oleh Bai Yi dan Zhong Li, dan kepalanya telah dihiasi dengan 6 titik merah, jadi sekarang dia benar-benar telah menjadi seorang biksu. Lumayan banget. Ye Sen tidak bisa membantu tetapi menggosok dagunya, untuk beberapa alasan. Melihat kepala yang berkilau itu membuat tangannya gatal, dan dia memiliki keinginan untuk naik dan menamparnya 2 kali setiap saat. Di sana, di balik batu, Long Yi bukan satu-satunya di sana, ada juga Bai Yi, si penggoda itu. Saat ini, mereka berdua berbaring di belakang batu, melihat ke satu arah. Ye Sen terkejut dan mau tidak mau berjalan mendekat dan juga melihat ke tempat yang mereka lihat. Ketika dia melihat, dia tertegun. Bukan salahnya dia membeku, hanya saja pemandangan tidak jauh dari situ terlalu nyaman. Seorang pemuda sedang duduk di sana di bawah pohon buah roh, meringkuk di sana, dan seorang wanita juga duduk di sana, tetapi meringkuk di pelukan pemuda itu. Ye Sen tidak bisa membantu tetapi menggosok matanya dan memusatkan pandangannya sekali lagi. Bukankah kedua orang itu adalah Liu Yi dan Namong Yue? Kakak senior Liu Yi dan kakak senior Namong Yue ternyata sepasang. Ye Sen mengelus dagunya, tidak heran. Apakah menurutmu kedua pria kecil ini akan bercinta nanti? Long Yi dan Bai Yi masih berbisik di atas kepala mereka, tampaknya tidak menyadari bahwa masih ada Ye Sen yang berdiri di belakang mereka. Bagaimana kalau memberi mereka banyak hepatitis? Long Yi menatap Bai Yi dengan senyum jahat. Itu ide yang bagus. Bai Yi juga tersenyum murah, berkata juga tidak lupa mengeluarkan kristal dari belakang. Lihat, kristal memori yang saya miliki semuanya utuh, memori turun, kembali perlahan untuk melihat. Long Yi baru saja akan berbicara, tetapi menemukan cakarnya meninggalkan tanah, dan Bai Yi juga merasa terangkat. Kemudian,
sekali lagi, mereka terbang keluar, semuanya dilemparkan oleh Ye Sen dan terbang keluar dari kediaman Master Istana, dan itu membuat busur yang indah di bawah langit malam. Setelah membuang keduanya, Ye Sen akhirnya tersenyum dan melirik Liu Yi dan Namong Yue, yang berada tidak jauh, sebelum dia berbalik. Hanya saja, saat dia berbalik, dia disambut oleh pemandangan sosok halus yang berdiri di belakangnya. Wow, Ye Sen terkejut dan tanpa sadar mundur selangkah sebelum dia bisa melihat bahwa itu adalah Chu Lingyu, dan juga sekarang berkedip dengan matanya yang indah saat dia melihat Liu Yi dan Namong Yue tidak jauh dari sana, dan jelas telah melihat mereka untuk sementara waktu. Ku bilang, tetap terjaga di tengah malam, apakah kamu menganggur? Ye Sen menatap Chu Lingyu dengan wajah hitam. Omong kosong, aku di sini untuk urusan bisnis. Chu Lingyu berkata, sementara matanya masih menatap lurus ke arah Liu Yi dan Namong Yue, yang berada tidak jauh. Kalau begitu, mari kita mulai bisnis. Ye Sen langsung menarik Chu Lingyu pergi, orang-orang Liu Yi dan Namong Yue gambar yang begitu hangat tidak dapat dipatahkan. Untuk mengatakannya dengan baik itu mengganggu, untuk mengatakannya dengan tidak menyenangkan disebut berdosa. Segera, Ye Sen menarik Chu Lingyu ke sebuah taman kecil, yang melepaskannya. Katakanlah, ada apa? Ye Sen bertanya sambil mengambil kendi anggur dari pelukannya dan meneguknya dengan keras. Biarkan aku tidur denganmu. Mata indah Chu Lingyu berkedip saat dia menatap Ye Sen. Baiklah, aku akan memberimu 70-80 doppelganger, dan aku berjanji untuk membuatmu merasa nyaman. Ye Sen berkata dan menuangkan seteguk anggur lagi. Kamu punya doppelganger? Aku juga punya, 7 atau 800, apa itu cukup? Datang ke sini di tengah malam, kamu tidak mencoba bersaing denganku tentang siapa yang memiliki lebih banyak doppelganger, kan? Aku tidak punya waktu luang seperti itu. Chu Lingyu mengacak-acak salah satu rambutnya, saya baru saja menemukan seseorang di divisi kelima, Anda pasti tertarik. Seseorang. Ye Sen mengangkat alisnya dan menatap Chu Lingyu, siapa itu? Seorang pria gemuk yang sedikit gemuk, bukan sembarang gemuk, dari keluarga Siong perbatasan selatan. Seorang anak kecil yang gemuk, bukan sembarang gemuk, dari keluarga Siong. Ye Sen mengusap dagunya, dan sedetik kemudian, matanya berbinar, Siong Er. Dia dipanggil Siong Er lagi. Chu Ling berkata dengan santai sambil merawat rambutnya dengan cermin kecil, dia dikejar, dia terluka parah, orang-orang yang melindunginya mati sampai ke tulang, jika bukan karena penemuan Men Huang, dia mungkin sudah diseret kembali ke dalam rebusan sekarang, aku. Petik 2. Di mana orang itu? Ye Sen langsung menyela kata-kata Chu Lingyu. Di istana bawah tanah. Dasar jalang, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Ye Sen mengutuk. Tubuhnya seperti angin, secepat hantu, dia langsung pergi ke istana bawah tanah, tidak menyangka bahwa setelah keluar untuk waktu yang singkat, Chu Lingyu telah membawa Siong Er kembali. Ketika dia kembali ke istana bawah tanah, sebelum Ye Sen bisa masuk, dia mendengar rengekan Si Yan dan Hua, saudara Siong Er, kamu harus bertahan. Wosh! Ye Sen melesat seperti surai dewa dan langsung tiba di depan tempat tidur batu. Tuan, saudara Siong Er, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Mata Ye Sen sedikit menyipit saat dia menatap Siong Er yang terbaring di atas ranjang batu. Siong Er masih dalam keadaan koma, dan lukanya umumnya tidak berat, yang terlihat di tubuhnya hanyalah darah, dengan luka yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing bersinar dengan cahaya halus, melarutkan esensinya, mirip dengan luka yang tidak bisa sembuh. Selain itu, meskipun menakutkan atau dadanya, keseluruhannya terbelah, organ-organ internal bergejolak menjadi berantakan. Tentu saja, yang paling membuat Ye Sen mengerutkan kening adalah bahwa jiwa Siong Er juga mengalami kerusakan parah dan hampir runtuh. Jika bukan karena cahaya lembut yang melindungi jiwanya, Siong Er mungkin sedang dalam perjalanan menuju musim semi kuning saat ini. Segera, Liu Yi dan Namong Yue yang bertanya-tanya juga berjalan ke istana bawah tanah. Dan ketika mereka melihat Siong Er tergeletak bersimbah darah di atas ranjang batu, alis mereka juga mengerutkan kening dengan ganas. Syukurlah, kamu melindungi sumber jiwanya. Ye Sen menarik napas dalam-dalam dan meletakkan tangannya di atas tubuh Siong Er. Sekarang kamu tidak memanggilku Jalang. Di belakangnya, Chu Lingyu,
yang sudah tiba, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya. Siapa yang mengejarnya? Ye Sen memandang Chu Lingyu lagi sambil melindungi pembuluh darah jantung Xiong Er dengan elemen esensi bumi dan membersihkan tubuh Xiong Er dengan darah suci kuno yang terpencil. Ini bukan gelombang orang. Chu Lingyu menemukan tempat yang nyaman untuk duduk. Pasti ada orang dari klan Zheng Yang. Untuk kekuatan dari kelompok lain, tanyakan saja pada si gendut ini saat dia bangun. Ini klan Zheng Yang lagi. Aura dingin melintas dengan keras di mata Ye Sen. Saat kami tiba, orang-orang yang melindunginya sudah mati. Tidak ada yang bisa kami lakukan tentang ini. Chu Lingyu berkata tanpa daya. Kirim seseorang ke perbatasan selatan untuk mencari tahu apakah ada perubahan dalam keluarga Xiong. Tidak perlu kamu mengatakan itu, aku sudah mengirim seseorang untuk mencari tahu. Apakah semua orang kuat Yan Huang telah dikirim? Ye Sen menarik napas dalam-dalam. Mereka tiba 1 jam yang lalu. Chu Lingyu berbisik, mereka semua didistribusikan di sekitar 9 divisi Heng Yue menunggu perintah. Apakah Anda melapor ke klan Zheng yang bahwa klan King Yun tahu bahwa kami akan menyerang 9 sub-balai mereka? Master Aula cabang ke-7, Feng Zi, telah melaporkannya dalam kapasitas Guyuan. Chu Lingyu berkata perlahan, jika apa yang kita harapkan benar, paling lambat besok, Cheng Kun dan Yin Siping akan memberikan perintah untuk memajukan serangan ke 9 sub-balai besar King Yun. Itu sangat bagus. Langit malam sunyi dan istana bawah tanah adalah tempat yang damai. Ye Sen memanggil tubuh Dao Api Abadi dan tubuh Dao Guntur Surgawi, yang satu membantu memurnikan kekuatan aneh di dalam tubuh beruang 2, dan yang lainnya langsung masuk ke dalam jiwa beruang 2, dengan hati-hati membantunya menyembuhkan luka gelap di jiwanya. Adapun tubuh Dao Ye Sen sendiri, bertanggung jawab untuk melindungi pembuluh darah jantung dan sumber jiwa beruang 2. Selain itu adalah esensi bumi, darah suci dan banyak ramuan dan cairan spiritual yang telah dia suling dan dimasukkan ke dalam tubuh Xiong Er. Semuanya berjalan dengan teratur. Segera, luka-luka di sekujur tubuh Xiong Er sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan nafasnya yang sangat musnah juga dikembalikan ke kondisi stabil saat luka-lukanya sembuh, dan wajahnya yang pucat seperti kertas memiliki sentuhan darah di atasnya. Darah esensi tubuh orang suci kuno yang terpencil sebanding dengan ramuan spiritual, memang tidak sederhana. Di samping, Chu Lingyu menghela nafas dan menamparkan bibirnya. Untuk bisa menyembuhkan luka seberat itu, metode KKY benar-benar luar biasa. Liu Yi dan Namong Yue dan yang lainnya juga sangat terkejut. Tuan adalah yang paling kuat. Melihat Xiong Er terus membaik, Xi Yan dan Hu Hua juga menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah ada kabar dari perbatasan selatan? Ye Sen menatap Chu Lingyu sambil menutrisi tubuh Xiong Er dengan darah suci. Belum. Chu Lingyu berbisik. Kalau begitu berikan perintah kepada tentara Inferno untuk bersiap-siap berangkat. Ye Sen menghembuskan nafas panjang udara keruh dan menarik telapak tangan yang telah diletakkan di atas Xiong Er. Mengerti. Chu Lingyu mengangguk dan mengeluarkan batu transmisi suara void, memberitahu aula cabang utama tentang perintah Ye Sen. Tidak lama kemudian, tubuh Dao Api Abadi dan tubuh Dao Petir Surgawi juga menarik telapak tangan mereka. Dan saat mereka menarik telapak tangan mereka, jari-jari Xiong Er bergerak-gerak, dan wajah pucatnya perlahan membuka matanya. Dalam kabut yang masuk ke matanya, dia kemudian melihat sesosok bayangan yang kabur. Ye Sen, Xiong Er mengira itu hanya ilusi dan menggosok matanya dengan tangan sebelum memperbaiki matanya untuk melihat lagi. Kamu, kedua mata kecil Xiong Er terbuka lebar, menatap Ye Sen dengan wajah yang tidak bisa dipercaya. Apa kamu tidak mengenalinya? Ye Sen tersenyum, dan berkata tanpa lupa memasukkan pil ke dalam mulut Xiong Er. Ini, bagaimana ini mungkin? Xiong Er masih menatap Ye Sen dengan linglung, kepalanya pusing tak bisa dipercaya saat ini, masih mengira itu adalah ilusi, tapi ramuan yang telah meleleh di dalam tubuhnya terasa hangat dan membuatnya memiliki perasaan realitas yang tak tertandingi. Kakak senior Xiong, dia adalah Ye Sen. Liu Yi tersenyum tipis. Kamu sudah membacanya dengan benar oh. Itu tuanku. Xi Yan kecil tersenyum nakal. Kakak senior Liu Yi, kakak senior Namong, Xi Yan, Hua. Xiong Er melihat sekeliling minggu itu,
kecuali Chu Lingyu yang tidak dia kenal, semua orang begitu akrab, bagaimana dia bisa merenung ketika dia baru saja bangun dan melihat orang-orang yang begitu akrab, dan pada dasarnya mereka semua sudah mati. Wow, segera, teriakan keras hantu dan serigala terdengar dari istana bawah tanah. Pada saat Long Yi dan yang lainnya berlari masuk, mereka melihat segumpal daging segar memeluk salah satu paha Ye Sen dan menangis, dan hanya ketika mereka mendekat mereka menyadari bahwa itu bukan segumpal daging, tetapi seseorang. Apa yang dimakan anak ini? Long Yi berjalan, menamparkan bibirnya saat dia menyentuh kepalanya yang botak. Itu pasti keluargamu sendiri, itu seperti Buddha Maitreya. Bai Yi mengelus dagunya dan berkata dengan wajah serius. Enyahlah, kamu sudah mencukurku botak, aku yang sudah tua ini belum punya hutang budi padamu. Buddha saya penuh belas kasihan. Aku akan menidurimu. Sial, sudah kubilang, kamu tidak akan berumur sesingkat itu. Di sini, Xiong Er masih memeluk Ye Sen dan melolong, menangis sambil menyeka segenggam ingus dan air mata di baju Ye Sen. Aku juga sangat senang melihatmu jalan. Ye Sen hanya berjongkok dan juga menyeka ingus dan air mata di seluruh tubuh Xiong Er. Dua wanita jalan, melihat pemandangan yang begitu menakutkan, Long Yi dan Bai Yi di samping berkata dengan penuh arti. Chu Lingyu hanya menutupi mulut gioknya dengan terengah-engah. Mereka yang tidak tahu akan mengira mereka sedang mengandung bayi kecil. Kedua bersaudara itu bertemu, adegan itu meskipun sedikit, tetapi cinta persaudaraan itu nyata. Mungkin, keduanya terbiasa menggunakan cara yang aneh untuk melampiaskan emosi dan kesedihan mereka akhir-akhir ini. Kalau dipikir-pikir, hari itu Xiong Er sedang mengamati mayat dingin Ye Sen yang terbaring di atas tempat tidur Giok Es sebelum kembali ke klan dan meninggalkan apa yang dia anggap sebagai rumah. Heng Yue adalah tempat yang dia cintai dan benci. Setelah Ye Sen pergi, dia juga pergi, banyak orang dari Heng Yue pergi, terlalu banyak yang diburu dan dibunuh. Xiong Er terkadang bertanya-tanya bagaimana seorang saudara yang baik bisa mati, bagaimana keluarga yang baik bisa hancur, bagaimana orang-orang yang baik itu bisa terpisah satu sama lain. Lambat laun, dia menemukan bahwa dunia ini terlalu memilukan. Sekarang, melihat Ye Sen yang hidup dan bernapas lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat, karena kembalinya Ye Sen, karena Liu Yi, Namong Yue dan yang lainnya hadir, membuatnya sekali lagi menemukan perasaan seperti di rumah di masa lalu. Di istana bawah tanah, adegan di mana Ye Sen dan Xiong Er bertemu lagi adalah unik, tetapi juga merupakan adegan pembakar. Akhirnya, Liu Yi, yang berada di samping, tidak bisa melihatnya lagi dan terbatuk-batuk. Itu, ayo kita mulai bisnis dulu. Dalam hal bisnis, Xiong Er, yang menangis sesaat sebelumnya. Tubuhnya langsung rileks, tetapi matanya penuh dengan air mata. Tetapi dia rileks, seolah-olah seluruh tubuhnya telah kehilangan esensinya. Tidak lama setelah Anda pergi, saya dipanggil kembali ke klan, setelah itu klan Qi menyerang klan Xiong saya secara besar-besaran. Pada awalnya kami dapat mengatasinya, tetapi klan Zheng yang bergabung, dan juga menciptakan beberapa monster yang terlihat seperti kami kehilangan banyak uang dan dikepung di tanah leluhur keluarga Xiong. Ayah menyuruh kami untuk keluar secara berkelompok, tetapi kami masih diawasi oleh mereka. Satu kelompok pecah dan mereka menumpas yang lain. Saya tahu bahwa mereka sedang diburu, saya tahu bahwa Xie Yun juga sedang diburu, tetapi saya tidak dapat berbuat apa-apa. Paman ketiga saya, paman keenam, paman keempat dan paman kedelapan semuanya dipaku sampai mati di kehampaan karena mereka pergi untuk menyelamatkan mereka, dan tubuh mereka terpapar sinar matahari selama sebulan penuh, tetapi kami hanya bisa menonton. Petik 2. Jepret. Sebelum Xiong Er bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Sen mengayunkan tangan dengan tamparan. Jangan pengecut, saudaraku, aku akan membantumu membalas. Kita tidak bisa melawan mereka. Xiong Er menunduk, tetesan air mata seukuran kacang jatuh seperti hujan. Sangat sulit bagi kalian untuk bertahan hidup, sangat sulit bagi kalian untuk keluar dari bahaya. Kami tidak bisa membiarkan kalian pergi dan mati lagi. Mendengar kata-kata ini, Ye Sen menarik napas dalam-dalam dan segera mengangkat Xiong Er dan langsung menuju formasi teleportasi, diikuti oleh Xiong Er, Liu Yi, Namong Yue, Xi Yan dan Hua, yang semuanya mengikuti. Informasikan ini ke bawah,
tentara sedang menuju ke perbatasan selatan. Pertempuran pertama Yan Huang di selatan, memusnahkan Qi. Malam itu gelap dan angin terasa sangat dingin. Setelah Ye Shen dan yang lainnya terus melewati susunan teleportasi, mereka berhenti di puncak gunung. Dari kejauhan, mereka bisa melihat sebuah kota kuno yang sangat besar berdiri di tengah-tengah dua gunung yang tinggi, dan perisai pelindung yang sangat besar menutupi seluruh kota kuno. Ini adalah tanah leluhur keluarga Xiong, kota surgawi Haoyu. Tanda hubung. Ketika Ye Shen dan yang lainnya melihat, banyak orang kuat dari klan Qi dan klan Zheng yang dengan angkuh menggerakkan 9 formasi mantra serangan kekosongan yang sangat besar untuk membombardir batas perlindungan gunung klan Xiong. Di luar kota surgawi Haoyu, ada siluet hitam di segala arah, di bumi dan di langit, baik mengendarai roh binatang buas, menginjak pedang terbang, mengendarai awan atau mengendarai kereta kuno, mengelilingi tanah kuno keluarga Xiong dalam 3 lingkaran, sehingga tidak ada seekor lalat pun yang bisa masuk. Sungguh medan perang yang sangat besar. Ye Shen tertawa dingin dan mengerti mengapa Xiong tidak ingin mereka datang, karena pasukan sekutu klan Qi dan sekte Zheng yang benar-benar terlalu kuat, dan datang ke sini tidak diragukan lagi akan menjadi hukuman mati. Namun, Xiong tidak memahami identitas Ye Shen saat ini, dan terlebih lagi, dia tidak tahu seberapa besar kekuatan yang dikendalikan Ye Shen. Tanpa insiden, batas perlindungan kota akan dilanggar hari ini. Liu Yi bergumam. Batas kota pelindung telah dilanggar lebih dari sekali. Di samping, Xiong memandangi kota surgawi Haoyu tidak jauh dari sana dengan ekspresi tegang. Sejak kamu pergi, klan Qi dan klan Zheng yang telah mengepung klan Xiongku, dan setiap kali perbatasan dilanggar, klan Xiongku akan membayar harga yang mahal, dan sekarang sudah di ujung tanduk. Berbicara tentang ini, Xiong melirik Ye Shen dan yang lainnya, kalian, lebih baik pergi. Bagaimana denganmu? Ye Shen memandang Xiong dengan penuh minat. Saya adalah anggota keluarga Xiong, dan akan mati bersama klan saya. Xiong mengerucutkan bibirnya. Ye Shen tersenyum, dan kemudian memiringkan kepalanya untuk melihat kekosongan di samping, kapan tentara akan tiba. Paling lama 3 menit, saat suara acuh tak acuh terdengar, jiwa penikam muncul di belakang Ye Shen. Begitu Stabing Soul muncul, hati Xiong bergetar, mungkin karena aura menumpas yang berasal dari tubuh Stabing Soul terlalu berat, memberinya tekanan yang besar, kekuatan yang luar biasa itu seperti pedang ilahi yang tersarung, menyebabkan dia menjadi sedikit pucat. Pria ini sangat kuat, tidak hanya Xiong tetapi juga Liu Yi dan Namong Yue terkejut dan menatap jiwa dengan ketakutan, karena bahkan dengan persepsi mereka, mereka tidak menemukan bahwa masih ada orang seperti itu yang tersembunyi di ruang di samping mereka. Ini yang kamu undang. Xiong menatap ragu-ragu ke arah Ye Shen. Bagaimana? Apakah itu menggantung? Menggantung sangat menggantung, tapi... Tidak ada tapi. Ye Shen menepuk bahu Xiong dan menyeringai, tetaplah di sini dan jangan bergerak. Dengan itu, Ye Shen menjentikkan tangannya dan mengeluarkan topeng hantu dunia bawah dan menutupi wajahnya, dan kata balas dendam yang berlumuran darah di dahi kanannya muncul, tampak sangat menyilaukan di bawah malam yang gelap. Qin Shen. Dengan suara mendengung, Ye Shen telah mengeluarkan Bastard Dragon Blade-nya dan melangkah ke dalam kehampaan, menumpas pasukan sekutu Qi dan Zheng, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Dia Qin Shen. Xiong memandang Liu Yi dan yang lainnya dengan ekspresi bingung. Terkejut? Bukan, Namong Yu berbisik sambil tersenyum. Ini, Xiong membuka mulutnya, matanya penuh ketidakpercayaan. Hari-hari ini, meskipun keluarga Xiong mereka dikepung, bukan karena mereka tidak tahu apa-apa, Dewa Pemusnah, Qin Shen, memiliki reputasi yang hebat, menumpas murid Feng Yun di Chu Utara, dan legenda tentang dia penuh dengan misteri. Hanya saja, yang tidak disangka oleh Xiong adalah berita bahwa Dewa Pemusnah Qin Shen adalah saudaranya Ye Shen mengejutkannya. Saat beberapa orang berbicara, Ye Shen sudah seperti banjir binatang buas yang menumpas ke barisan musuh dan mengayunkan Bastard Dragon Blade-nya. Mungkin tidak mengharapkan seseorang datang dari luar, pasukan keluarga Qi tidak bereaksi untuk beberapa saat, dan pada saat mereka melakukannya, Ye Shen sudah mengayunkan pedangnya dan menyapu area yang luas. Siapa yang ada di sana?
Alam surga semu dari klan Qi bernama Qi Zenshan berteriak dengan marah. Ye Sen tersenyum dingin, tetapi tidak menjawab. Qi dan darahnya naik ke langit, cahaya keemasannya bersinar terang, seperti bintang yang menyilaukan di malam yang gelap gulita. Dia menumpas formasi musuh secara langsung, mengayunkan pedangnya dan bagian lainnya. Kutu kupret. Qi Zenshan sangat marah dan segera mengayunkan pedangnya dan menunjuk ke arah Ye Sen dari jauh. Habisi orang ini untukku. Begitu kata-kata ini diucapkan, pasukan sekutu Qi dan Zeng dikerumuni sosok-sosok, masing-masing dengan senjata roh yang menakutkan tergantung di kepala mereka, masing-masing dengan aura pemusnah, jatuh ke arah Ye Sen dengan deras. Mari kita beri yang besar. Ye Sen tertawa dingin, dan dengan sebuah pikiran, cahaya keemasan melesat dari alisnya, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah diagram formasi compang camping yang tercantum di seluruh kehampaan. Buka. Saat Qi dan darah Ye Sen mengalir masuk, diagram formasi yang compang camping itu terbuka, mengatur dirinya sendiri menjadi formasi pemusnahan yang menakutkan. Bas. Meskipun diagram formasi rusak, itu sangat besar, tergantung di kehampaan, meluap dengan energi pemusnah yang berdenyut-denyut, setiap gumpalannya seberat gunung besar, dengan naga biru dan burung phoenix luan menari bersama, guntur dan api berkobar, dan campuran panah pedang, formasi pedang, dan lautan bintang, menelan esensi langit dan bumi dan berkembang dengan kekuatan yang tak tertandingi. Melihat ini, orang terkuat dari klan Qi tiba-tiba mengubah ekspresinya, sungguh diagram formasi yang kuat. Mundur. Segera, pemimpin kelompok itu berteriak dengan keras. Hanya saja, ada beberapa orang yang berlari terlalu cepat dan tidak sempat menghentikan langkahnya. Serang. Dengan teriakan lembut dari Ye Sen, formasi pemusnah Void bergetar secara terbuka. Segera, formasi pemusnahan yang menakutkan itu membanjiri pembangkit tenaga listrik klan Qi yang telah menerjang. Di tempat, kekosongan itu dipenuhi dengan darah, terlalu banyak orang terkuat keluarga Qi yang tenggelam di dalamnya, terbunuh di tempat dengan darah dan tulang beterbangan di mana-mana, dan banyak orang langsung dihancurkan menjadi kabut darah bahkan tanpa berteriak. Qi Zhenhai, alam paragon klan Qi lainnya, mendengus dingin dan turun dari tahtanya, secara pribadi datang untuk membunuhnya, dengan tungku perunggu tergantung di atas kepalanya, berkembang dengan aura ilahi yang tiada taraf, melindungi yang terkuat dari klan Qi, dan kemudian menekan Ye Sen dengan segel besar yang membalikkan surga. 8 tanah terlantar. Ye Sen berteriak dengan marah dan menumpas di langit. 8 tinju desolate mencampurkan banyak teknik rahasia, dan dengan niat bertempur yang tak terkalahkan, tinjunya meledak hingga ke langit ke-9. Di tempat, segel agung pembalik surga Qi Zhenhai diledakkan, dan dia, seorang pria kuat dari alam surga semu, terguncang kembali dengan dengusan tertahan, menyisakan tungku perunggu yang melindunginya, dan menjadi goyah. Melihat ini, seluruh penonton terkejut. Qi Zhenhai dan Qi Zenshan berteriak dengan marah, datang dari dua sisi untuk menumpas. Anggota keluarga Qi terkuat menerkamnya, mungkin dengan senjata spiritual mereka sendiri atau diagram formasi pemusnahan, dan menekan Ye Sen dengan cara yang luar biasa. Ye Sen berteriak dengan marah, mengayunkan pedangnya dan menyapu sebagian dari mereka. Lalu dia mengorbankan kuali ilahi Luo besar, dan aura ilahi dari kuali ilahi melesat keluar, dan tekanan 100.000 jin dihadirkan, dan orang-orang kuat yang menerkamnya dihancurkan ke dalam kehampaan, sepotong demi sepotong. Dalam sekejap, tanpa sepengetahuannya, bila pedang menebas tubuhnya, dan lebih dari satu surai jari menusuk udara, menyelamatkan daging draconic Saint body-nya yang kuat, dia hampir lumpuh setelah gelombang serangan ini. Benar saja, dalam menghadapi pasukan, bahkan jika satu orang kuat, dia tidak bisa melawannya sendirian. Namun, Ye Sen sangat pintar, setelah menderita pukulan berat, seperti surai emas, dia langsung berlari ke pasukan sekutu Qi dan Zeng, dan berlari kemanapun ada lebih banyak orang, sedemikian rupa sehingga orang kuat keluarga Qi takut untuk membuat langkah besar karena takut melukai anggota keluarga mereka sendiri. Dengan cara ini, pasukan sekutu Qi dan Zeng datang dengan momentum yang besar, dan sebelum mereka dapat menerobos batas perlindungan kota keluarga Xiong, mereka dibuat kacau oleh Ye Sen sendiri. Ini sangat menggantung. Di sini, melihat pertunjukan kekuatan Ye Sen yang luar biasa, kedua mata Xiong Er menatap berputar-putar. Siapa pria itu? Kekuatan tempur yang sangat kuat.
Di kota surgawi Haoyu, banyak orang terkuat keluarga Xiong pergi ke tembok kota dan memandang Ye Shen dengan ekspresi ngeri. Satu orang telah menggerakkan seluruh pasukan, sungguh jenderal yang galak. Apakah dia Qin Shen? Beberapa orang yang cerdas bergumam. Dia tidak ada di sini untuk membantu klan Xiongku, bukan? Tetua Agung keluarga Xiong berbicara dengan ragu-ragu. Ayo kita habisi dan buka juga. Orang-orang terkuat klan Xiong sedang mengepalkan tinju, beberapa sudah membawa senjata, menyaksikan pertunjukan kekuatan Ye Shen yang luar biasa, sudah tidak bisa menahan darah yang mendidih. Mari kita lihat dulu. Xiong Dahai, kepala keluarga Xiong dan orang tua Xiong bergumam, meskipun pria itu kuat dalam pertempuran, bagaimanapun juga dia hanya satu orang, bahkan jika kita menambahkannya, keluarga Xiongku sudah bukan tandingan keluarga Qi. Bagaimana dengan menambahkan keluarga kita ke dalam campuran? Begitu suara Xiong Dahai jatuh, tawa keras bergema di langit. Tanpa menunggu tawa keras itu turun, kekosongan dalam radius 50.000 kaki runtuh dengan keras. Serang. Di timur, Gu Santong, Taois Wuya, orang tua klan Su, Bai Yi dan Feng Zi adalah 5 orang pertama yang terbunuh, diikuti oleh ratusan sosok, masing-masing membumbung tinggi menembus awan dan kabut, suara mereka sangat kuat. Serang. Di barat, Zhong Kui, Zhong Jiang, Zhong Xiao, Zhong Li dan Chu Lingyu keluar dengan keras, diikuti oleh ratusan sosok, masing-masing mengendarai binatang buas, menghancurkan kehampaan dan menelan langit. Serang. Di sebelah selatan, leluhur tua klan surgawi, Hong Luan, jubah hitam, dan Jing Jiang menghancurkan kehampaan, menggulung lautan Qi yang dahsyat, aura mereka melonjak, ratusan alam empirean mengikuti di belakang mereka, masing-masing dengan kekuatan ilahi yang luar biasa. Serang. Di utara, Yang Dingtian, Feng Wuxian, Dao Xuan, Fas Xi, dan Su Fu, menggabungkan upaya mereka untuk mendorong pedang pemusnah tertinggi untuk menyapu kehampaan, dan di belakang mereka, ratusan sosok mengikuti, masing-masing menggunakan pedang terbang, aura mereka membumbung tinggi di langit. Ini, melihat orang-orang kuat yang datang dari segala arah berkeliaran di langit dalam warna hitam, menutupi seluruh Void Sky, Xiong yang masih berdiri di puncak gunung, hampir tidak bisa bergerak, terutama ketika dia melihat Yang Dingtian dan yang lainnya ada di antara mereka, seluruh wajahnya sekali lagi menjadi tidak bisa dipercaya. Saya lupa memberitahu Anda, tuan saya adalah Tuan Suci Yan Huang. Si Yan tersenyum nakal. Yan, Tuan Suci Yan Huang. Ekspresi Xiong menjadi sangat cemerlang, seolah-olah dia juga pernah mendengar tentang asal-usul nama ini. Tidak heran, saat Xiong memikirkannya, mata kecilnya berkembang dengan cahaya yang cemerlang, ekspresinya adalah salah satu dari keterkejutan dan kegembiraan yang tak terkendali. Penguasa suci Yan Huang, saudaraku sebenarnya adalah penguasa suci Yan Huang. Luar biasa, bukan? Su Yan sekali lagi tersenyum nakal, membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Esling, menginjak kabut berbintang, dia langsung menumpas, melambaikan pedangnya dan menyapu area tersebut. Ini, bagaimana gadis kecil ini? Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Kedua mata Xiong langsung menatap lurus ke atas. Aku juga sangat kuat. Hua tersenyum gugup dan juga membalikkan tangannya dan mengeluarkan tongkat besi Wu dan menumpas, menyapu lautan emas dengan tongkat itu, menenggelamkan satu demi satu sosok manusia. Seluruh tubuh Xiong kacau, hari ini adalah tentang penutupan telepon. Kamu bereaksi sejenak, kita akan pergi. Melihat Xiong yang masih terlihat linglung, Liu Yi dan Namong Yue juga terbunuh satu demi satu. Aku harus membelai dulu. Xiong tanpa sadar berjongkok di tanah. Masih membelai bokongnya, ayo kita lakukan. Kutukan itu datang dari belakangnya, dan pada saat Xiong menoleh, Ni Feng, Duan Yu, Xie Yun dan Huo Teng telah menumpas mereka. Kalian, Xiong menatap bingung ke arah Xie Yun, Huo Teng dan Ni Feng, yang telah menumpas jalan mereka ke garis musuh, dan kedua mata kecilnya dipenuhi air mata dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kegelapan malam, yang seharusnya hening, justru meraung-raung. Dengan kedua leluhur keluarga Qi dihancurkan, pasukan keluarga Qi, yang tidak memiliki alam surgawi semu duduk di sisi mereka, secara alami tidak dapat membuat gelombang besar.
Keluarga Yan Huang, Heng Yue dan Xiong mengakhiri dan menyapu bersih pertempuran itu, membuatnya selengkap mungkin. Pertempuran tanpa ketegangan secara alami akan memiliki hasil tanpa ketegangan. Hanya dalam waktu seperempat jam, pasukan sekutu klan Qi dan klan Zheng yang benar-benar musnah. Pada saat ini, jika seseorang melihat ke arah kehampaan, langit berbintang, yang sudah tidak memiliki beberapa bintang, ditutupi dengan lapisan kabut darah yang tebal. Pada saat ini, jika seseorang melihat ke bawah ke bumi, ada tulang di mana-mana di matanya, dan darah yang tercurah ke bumi telah menjadi sungai, yang sangat mengejutkan mata. Terima kasih atas bantuan Anda. Di sisi ini, Xiong Dahai telah memimpin anggota terkuat klan Xiong dan membungkuk dengan hormat, dan yang terlihat di matanya hanyalah tatapan terima kasih. Ini hanya masalah mengangkat tangan. Ye Shen tersenyum tipis. Saudaraku, di sisi miring, segumpal daging segar menerkam dan memeluk paha Ye Shen, tepat di depan mata semua orang, meratap dan menangis, sambil menangis dan menggosok kaki Ye Shen dengan wajahnya yang besar dan gemuk, dengan ingus dan air mata, semuanya dioleskan ke kaki Ye Shen. Jika bukan karena Xiong Dahai dan yang lainnya ada di sini, dia akan mengambil tumpukan ini dan memukulinya. Namun, tindakan Xiong Er jatuh di mata Xiong Dahai, tapi tidak terlalu banyak. Pria yang cerdas itu tidak dapat melihat bahwa pembangkit tenaga listrik misterius ini semuanya menjadikan Ye Shen sebagai prioritas utama mereka. Rekan Taois ini, Anda, cukup bingung di dalam hatinya, Xiong Dahai menatap Ye Shen, tetapi dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Senior tidak melupakanku. Ye Shen tersenyum tipis dan melepas topengnya dengan jentikan tangannya, memperlihatkan formasinya. Kamu, Ye Shen. Xiong Dahai menatap Ye Shen dengan linglung. Kamu. Bukankah kamu sudah mati? Raja neraka tidak menerimaku, jadi aku kembali. Ye Shen menyeringai. Dewa pemusnah, Qin Shen, penguasa suci neraka, dan orang suci dan, Ye Shen, sebenarnya adalah satu orang. Orang-orang kuat dari keluarga Xiong masing-masing tampak terkejut, bagaimana mungkin mereka tidak percaya bahwa ini adalah fakta yang jauh melebihi harapan mereka. Tuan klan Xiong, mari kita bicarakan masalah ini saat kita kembali. Ye Shen segera berkata, prajurit itu berharga, hancurkan keluarga Qi dulu. Bagus. Kata-kata Ye Shen membuat Xiong Dahai dan yang lainnya kembali dari keterkejutan mereka. Menyebutkan keluarga Qi mengingatkan mereka pada hutang darah keluarga Xiong, dan tidak ada yang lebih memprihatinkan dari itu saat ini. Segera, orang kuat Yan Huang, orang kuat Heng Yue dan orang kuat keluarga Xiong menggabungkan kekuatan mereka dan mengendarai roh binatang, atau mengendarai awan, atau mengendarai pedang terbang, atau mengendarai kereta perang kuno, dan menumpas ke arah keluarga Qi dengan cara yang luar biasa. Gemuruh. Mungkin karena aura mereka begitu kuat sehingga mereka menghancurkan kehampaan sepanjang jalan, dan guntur bergemuruh sepanjang jalan. Namun, seperti kata pepatah, orang berkumpul menurut jenisnya sendiri dan segala sesuatunya dibagi menurut kelompoknya sendiri. Melihat dari jauh, ada beberapa keanehan pada pedang-pedang terbang itu. Misalnya, Long Yi dan Yan San, keduanya berkumpul dan menyentuh kepala botak mereka saat mereka berbicara, seolah-olah mereka bersaing untuk melihat otak siapa yang lebih cemerlang. Seperti Barbarian Xiong dan Yan Long, keduanya berkumpul di atas pedang terbang, keduanya mengasah kapak perang mereka. Seperti Gu Santong dan Taois Wu Ya, masih pasangan lama yang sama, berjongkok di atas pedang terbang, yang satu mengupil dan yang lain mengupil, dan melakukannya dengan penuh semangat. Seperti Luan Merah dan Jubah Hitam, duduk di atas pedang terbang, tidak lupa berbicara tentang cinta bahkan di tengah-tengah suasana pemusnahan. Di sini, di atas pedang terbang yang besar, Ye Shen, Xie Yun, Huo Teng, Xiong Er dan yang lainnya duduk bersama, mata mereka merah, berbulan-bulan berpisah, menceritakan kepahitan dan emosi yang tak terhitung banyaknya. Saya tidak pernah berpikir akan bertemu dengan kalian lagi. Xiong Er berteriak sepanjang jalan, sambil menangis. Tangan kecil yang gemuk itu bahkan menggapai lengan kedua pria itu, dan dengan sangat sadar membawa tas penyimpanan kedua pria itu dan memasukkannya ke selangkangannya. Jangan katakan apapun, selesaikan pekerjaan ini dan pergilah melacur. Aku akan pergi ke tempat pelacuran.
Huo Teng dan Xie Yun juga bermata pahit penuh air mata, tetapi juga sambil menangis, juga dengan sangat sadar memasukkan tangannya ke selangkangan Xiong Er. Xiong Er baru saja membawa pergi tas penyimpanan untuk dibawa keluar, sebelumnya juga tidak lupa mencubit dengan ganas tumpukan kecil asteris-asteris. Saudara-saudara dewa yang kudus, betapa yang satu lebih aneh dari yang lain. Di sekeliling, satu persatu, orang-orang Yan Huang terkuat yang lewat dengan pedang mereka akan melirik mereka secara diam-diam. Tatapan itu disebut tatapan aneh. Apa yang dibesarkan anak ini? Di belakang mereka, pedang terbang melesat dan menyapu Ye Sen dan yang lainnya. Semuanya mengelus dagu mereka, dengan tatapan penasaran pada tumpukan itu, yaitu Xiong Er. Ditatap oleh kedua barang itu, Xiong Er hanya merasa tidak nyaman. Apalagi saat melihat kedua pasang mata yang mengintip itu, dia tiba-tiba merasa aneh ditarik dan dijual ke pedagang manusia. Dia mengalami masalah dengan gongfu-nya, apakah kalian berdua punya ide? Di sini, Ye Sen melirik kedua pria itu. Sejak dia kembali dan melihat Xiong Er untuk pertama kalinya, Ye Sen telah melihat tubuh Xiong Er dengan hati-hati. Dan meskipun dia telah menemukan beberapa petunjuk, dia tidak dapat mengembalikan Xiong Er ke keadaan normal dengan pengalamannya. Hanya karena dia tidak bisa menyembuhkannya, bukan berarti Taois Wu Ya dan Gu Santong tidak bisa. Ya, metode gong si gendut ini memang agak aneh. Gu Santong bergumam sambil mencubit kumisnya. Mengatakan itu, Taois Wu Ya bahkan naik dan mencubit lemak Xiong Er, mengelus dagunya, dan berkata, secara visual, itu ide yang baik untuk mengambilnya kembali dan mempelajarinya dengan benar, dan juga merupakan pilihan yang baik untuk menariknya kembali dan merebusnya dalam sup. Kalau begitu kalian belajar dengan baik. Ye Sen menarik sudut mulutnya, dan hanya mengambil satu langkah dari pedang terbang. Ah, segera, di belakangnya terdengar teriakan kesengsaraan hantu Xiong Er. Di sisi ini, Ye Sen telah mendarat di atas pedang terbang Zhong Kui, Zhong Jiang dan lelaki tua dari klan surgawi. Ketika kita tiba di tempat itu, jangan katakan apa-apa. Pertama-tama buatlah seluruh batas untuk melindungi seluruh keluarga Qi, agar mereka tidak meminta bantuan dari klan Zheng Yang. Saat ini, tidak pantas bagi kita untuk memulai perang langsung dengan klan Zheng Yang. Semuanya harus dilakukan dengan mantap. Jangan khawatir, aku pandai dalam hal ini. Zhong Kui mengelus janggutnya dan tersenyum. Setelah ditekan begitu lama, hari ini aku akan membuat klan Qi membayar dengan darah. Di atas pedang terbang di sebelahnya, Xiong Dai berkata dengan dingin. Aku tidak peduli dengan yang lain, serahkan Qi Zentian itu padaku. Ye Sen menarik napas dalam-dalam, masih ada aura dingin yang menembak di matanya. Hingga saat ini, dia masih samar-samar mengingat Qi Zentian yang berpartisipasi dalam pengepungannya hari itu. Kebencian ini telah lama terukir di tulangnya. Awalnya saya ingin menumpas Qi Zentian dengan tangan saya sendiri. Tetapi jika Anda mengatakannya, tidak ada salahnya membiarkan Anda memilikinya. Xiong Zanshan, leluhur tertua keluarga Xiong, tersenyum tipis. Kalau begitu, saya ingin berterima kasih kepada senior. Ye Sen melengkungkan tangannya dan tersenyum. Dengan itu, Ye Sen melangkah keluar dari pedang terbang dan mengambil 3 atau 2 langkah menyeberang ke pedang terbang tempat Culing berada. Di pedang terbang, Si Yan sudah meringkuk di pelukan Culing. Gadis kecil itu menangis lagi dengan air mata berlinang. Pertama kali saya melihatnya, saya tertegun sejenak, saya tidak menyangka dia masih hidup, dan kekuatannya begitu kuat, dan harimau itu, bagaimana melihatnya lagi, rasanya seperti mabuk. Jangan lihat aku juga terkejut saat itu. Untuk keraguan Culing, Ye Sen tidak bisa membantu tetapi mengangkat bahu. Tidak peduli apa, senang bisa hidup. Culing berbisik sambil tersenyum, dan berkata begitu tanpa lupa menyentuh kepala kecil Si Yan. Nak, ku dengar dia adalah muridnya. Di sini, anak roh kecil itu sudah berjongkok di bahu Ye Sen, menggosok tangan kecilnya dengan senyum hangat. Apa? Kamu punya pendapat? Tidak ada pendapat, tidak ada pendapat, kata Little Spirit tua dan mengusap tangan kecilnya dengan senyum panas lainnya. Bagaimana kalau membahas suatu masalah? Katakanlah, bagaimana kalau meminjamkanku anak magangmu untuk beberapa hari? Aku akan menidurimu. Di bawah kegelapan malam, pasukan sekutu dari keluarga Yan Huang,
Heng Yue, dan Xiong terus menenun dengan bantuan formasi kekosongan besar, hanya berhenti di depan sekelompok gunung. Di kejauhan, ada sebuah kota kuno yang tampak tersembunyi, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya dan ditutupi dengan selubung misterius, membuat orang mengira bahwa apa yang mereka lihat bukanlah kota kuno yang sebenarnya, melainkan Fata Morgana. Itu adalah sarang keluarga Qi. Di depan, Xiong Dahe menunjuk ke sebuah kota kuno yang berada jauh di pegunungan. Mendengar kata-kata itu, semua orang berhenti berbicara dan berdiri dari pedang terbang mereka, masing-masing membawa barang makan malam mereka sendiri, masing-masing juga melompat berdiri, aura mereka naik satu persatu. Benar-benar pandai menemukan tempat. Ye Shen mengelus dagunya dan menghela nafas tak percaya, menggunakan pegunungan sebagai potensi untuk terhubung ke formasi besar. Keluarga Qi ini pasti memiliki orang-orang tingkat tinggi yang tahu cara menggunakan pintu dan baju besi aneh. Sepertinya keluarga Qi masih belum tahu bahwa orang-orang yang mereka kirim untuk menyerang keluarga Xiong semuanya telah dimusnahkan. Mereka akan segera mengetahuinya. Ye Shen tersenyum dan segera bergerak, mengayunkan Bastard Dragon Blade-nya dan menumpas. Lintian 8 tebasan sunyi membelah langit dan menebas dengan keras di atas batas perlindungan gunung keluarga Qi. Hantaman. Suara logam bertabrakan segera terdengar, potongan puncak Ye Shen sepertinya telah membelah di atas batu baja, dan terguncang kembali dengan dengusan teredam. Sial, biasanya tidak kokoh. Lengan Ye Shen meringis kesakitan. Siapa itu? Seketika itu juga, teriakan keras datang dari kota kuno klan Qi. Segera, anggota terkuat klan Qi melesat keluar dan naik ke tembok kota, menatap dingin ke arah Ye Shen di dunia luar. Beraninya kamu datang ke klan Qi untuk membuat masalah. Di tembok kota klan Qi, seorang lelaki tua kerdil dengan dingin berteriak. Orang ini sebenarnya adalah surga ke-9 dari alam Empyrean, yang benar-benar membuat orang-orang dari klan Xiong menghela nafas. Kamu, klan Qi, yang akan dikalahkan. Xiong Dahai, sekelompok anggota keluarga Xiong yang kuat, tidak bisa lagi menahan diri, dan dengan rona dan tangisan, mereka semua melonjak keluar kota kuno keluarga Qi. Xiong Dahai, melihat bahwa itu adalah orang-orang klan Qi, lelaki tua kerdil itu tiba-tiba memucat. Kemunculan orang-orang klan Xiong di sini sudah cukup untuk menunjukkan satu hal, bahwa pasukan yang mereka kirim untuk menyerang klan Xiong pasti kacau. Klan Qi, menumpas orang-orang klan Heng Yue-ku, hari ini tidak akan ada istirahat sampai mati. Yang Dingtian juga mengambil langkah maju, dan orang-orang kuat dari klan Heng Yue, juga, masing-masing mengesankan ke langit. Yang Dingtian, melihat Yang Dingtian dan yang lainnya muncul, wajah lelaki tua Reyot itu segera menjadi pucat sampai-sampai kesengsaraan. Saat orang-orang kuat dari klan Xiong dan Heng Yue muncul bersama, membuatnya merasa ada sesuatu yang tidak baik. Cepat, minta bantuan klan Zheng Yang. Orang tua Reyot itu segera memerintahkan. Tidak perlu. Saat kata-kata Zhong Kui yang tidak jelas terdengar, 9 pilar cahaya besar telah jatuh dari bumi langsung ke awan, dan batas besar terbentuk, menyelimuti seluruh kota kuno klan Qi, batas tanpa alasan lain selain untuk menjebak klan Qi, sehingga informasi klan Qi pun tidak dapat disebarkan. Serang, Ye Shen dengan dingin mendengus. Dalam angin puyuh, sekumpulan sosok manusia hitam menutupi langit dan muncul, aura kuat mereka menyebabkan kehampaan bergemuruh. Melihat ini, wajah keluarga Qi berubah lagi, mata mereka dipenuhi kepanikan. Satu pukulan menerobos. Seluruh klan Yan Huang, Heng Yue, dan Xiong bergerak pada saat yang sama, baik dengan teknik mistik ilahi, senjata spiritual intrinsik, atau formasi mantra penyerangan, dan menekan batas perlindungan gunung klan Qi dengan cara yang luar biasa. Kacing. Saat itu juga, batas perlindungan gunung keluarga Qi runtuh. Tembak. Ye Shen masih yang pertama dan paling berani, mengayunkan pedang naga dan menjadi orang pertama yang menumpas kota kuno keluarga Qi, menebas orang kuat dari keluarga Qi di alam kekosongan roh dengan satu tebasan, dan kemudian dia pergi ke kedalaman keluarga Qi dengan target yang jelas. Teriakan amarahnya mengguncang bumi. Qi Zentian, keluarlah dan matilah. Meskipun jauh, Ye Shen masih bisa mengatakan bahwa itu adalah Qi Zentian.
Kemana harus pergi? Ye Sen segera menerkam dan membunuhnya, membelah kekosongan dengan tebasan. Melihat ini, Qi Zentian menamparkan dengan telapak tangan terbuka, menghancurkan surai pedang Ye Sen, dan berteriak dengan marah, "Qin Sen, keluarga Kiku tidak memiliki permusuhan denganmu. Mengapa kamu menyerangku?" "Tidak ada permusuhan." Ye Sen tertawa dingin dan menjentikkan tangannya untuk melepaskan topeng dunia bawah hantu dari wajahnya, memperlihatkan wajah aslinya. "Aku ingin tahu apakah kamu masih merasa tidak ada permusuhan saat melihat wajah ini." "Kamu." Melihat Ye Sen mengungkapkan wajah aslinya, Qi Zentian mundur selangkah, matanya melotot saat dia menatap Ye Sen. "Tidak. Tidak mungkin, kamu jelas sudah mati. Aku melihat kematian dengan mataku sendiri. Tidak ada yang mustahil." Ye Sen dengan dingin mendengus saat dia melangkah menuju Qi Zentian, membawa pedang naga kutu kupret. Dan saat dia mengambil satu langkah, pusaran amarah iblis muncul di sekelilingnya, dan rambut hitam pekatnya yang seperti air terjun berubah menjadi merah darah, diikuti oleh pola iblis kuno yang terukir di alisnya. Aura iblis berputar dengan ratapan hantu yang ganas, tubuh Ye Sen dipenuhi dengan darah, terbakar seperti api, jubah perangnya tidak berangin, rambut darahnya berkibar di langit, dia benar-benar seperti Raja Iblis yang luar biasa. "Hutang darah hari itu, aku akan membuatmu membayar dengan darah. Jiwa-jiwa Heng Yue yang mati, aku akan menggunakan kepalamu sebagai pengorbanan." Dengan raungan, Ye Sen mengambil langkah untuk menghancurkan kekosongan, berguling dengan amarah iblis yang mengerikan, dan menumpas Qi Zentian. "Ini tidak mungkin." Qi Zentian meraung marah, masih menolak untuk menerima fakta ini, dan membunuhnya dalam keadaan hampir gila. Segera, raungan mengguncang langit dan bumi saat Ye Sen dan Qi Zentian menumpas langsung ke kubah langit dan mengangkat langit, yaitu ruang angkasa pecah inci demi inci, kekosongan runtuh berkeping-keping. Setelah ini, darah emas dan darah merah cerah mengalir turun. Mereka berdua tidak menyisakan ruang untuk bermanuver, mereka berdua menggunakan seni menumpas yang hebat. Di bawah, pertempuran dimulai seketika. Lebih dari selusin alam Paragon masuk. Setelah itu, orang-orang kuat dari keluarga Yan Huang, Heng Yue dan Xiong juga menukik, membuat suara yang sangat keras. Sebaliknya, keluarga Qi, pasukan yang mengepung keluarga Xiong telah dimusnahkan sepenuhnya, dan pada dasarnya tidak banyak orang kuat yang tersisa menjaga kota kuno keluarga Qi, dan satu-satunya, Qi Zentian dari alam surga Paragon, juga ditahan oleh Ye Sen dalam pertempuran berdarah di atas Void Sky. Gemuruh. Langit dan bumi dipenuhi dengan gemuruh seperti istana keluarga Qi, satu persatu, runtuh, dan dimanapun tentara lewat, semuanya berlumuran darah. Adegan yang terjadi selanjutnya sangat berdarah. Itu adalah pembantaian sepihak, dan baik Ye Sen maupun orang lain tidak memiliki belas kasihan. Ini adalah perang, dan tidak ada ruang untuk belas kasihan setengah hati. Kali ini, itu masih merupakan pertempuran tanpa ketegangan. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, semua anggota terkuat dari keluarga Qi dimusnahkan, dan darah di tanah dan kabut darah di langit sangat mengejutkan. Pada saat ini, raungan Void Sky berlanjut, dan pertempuran antara Ye Sen dan Qi Zentian belum selesai. "Bersihkan medan perang, ambil semua yang kamu bisa," Zhong Kui memerintahkan, dan kemudian menatap Void Sky dan pergi, seolah-olah dia bisa melihat Ye Sen dan Qi Zentian, leluhur tua klan Qi, yang berada di tengah pertempuran berdarah, melalui kehampaan halus dan kubah surga yang luas. Dao Iblis sedang berjalan lancar, sangat mengejutkan bahwa ia begitu mendominasi, kami lebih rendah. Leluhur keluarga Su juga menatap ke langit, dan ketika dia melihat leluhur keluarga Qi ditekan dan dipukuli oleh Ye Sen, dia tidak bisa menahan nafas dengan kagum. Kita benar-benar akan menyaksikan awal dari sebuah era yang hebat. Leluhur tua klan surgawi dengan lembut membelai janggutnya, keberadaannya ditakdirkan untuk mengantarkan sebuah era. Suhu, sepertinya memang begitu. Salju debu merah menatap Void Sky, matanya yang indah menjadi kabur dan berkabut. Kita benar-benar semakin tua, Yang Dingtian dan yang lainnya tersenyum lega. Tunggu dulu, yang mendominasi. Xie Yun, Xiong Er dan Huo Teng dan yang lainnya masing-masing meratap, senang berada di langit. Dia adalah Ye Senku. Culing mengangkat pipinya, pemuda yang prestasinya menutupi 9 langit membuatnya terlihat terpesona.
Ada suatu masa ketika dia hanyalah seorang kultivator kecil, dan sekarang dia adalah seorang raja yang memandang dunia. Kakak, dia juga Ye Shenmu, Raja Dunia. Chu Ling tersenyum ringan.